Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dosen pengampu Ibu Kahars beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi terkait HPLC. Next. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Naila Rabenika Putriantoro dengan NIM akhir 64 selaku moderator dan pemateri. Kemudian ada Misha Nur Aziza dengan NIM akhir 76 selaku pemateri. Ada Farhan Haris dengan NIM akhir 109 sebagai pemateri. Dan Nabila Dian Muspita dengan NIM akhir 112 selaku pemateri. Next. Materi yang pertama yaitu ada pengertian dari HPLC. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah teknik pemisahan yang digunakan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengkuantifikasi berbagai komponen dalam campuran cair. Metode ini merupakan perkembangan dari kromatografi cair atau LC yang memungkinkan pemisahan komponen dengan efisiensi dan resolusi yang sangat tinggi. Prinsip dasar dari HPLC yaitu didasarkan pada adsorpsi dinamis, di mana molekul analit dipisahkan berdasarkan distribusinya antara fase diam dan fase gerak. Pemisahan senyawa terjadi dengan bantuan eluen yang memastikan setiap senyawa keluar dari kolom tanpa bercampur. Kecepatan migrasi senyawa dipengaruhi oleh interaksi dengan fase diam atau retardasi dan kelarutannya dalam fase gerak, sehingga memungkinkan pemisahannya yang efektif. Selanjutnya adalah fungsi dan kegunaan. Fungsi kromatografi HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen-komponen dalam campuran cairan. Berikut adalah kegunaan HPLC. 1. Mengidentifikasi dan mengukur senyawa dalam pengembangan obat. 2. Memisahkan zat dengan berbagai kepolaran melalui partisi cair. 3. Memisahkan asam nukleat menggunakan kolom penukaran ion berbutiran berpori. 4. Memisahkan senyawa seperti morfin dan heroin menggunakan resin Zipax SAX. 5. Memisahkan vitamin larut air. 6. Mengukur berat molekul polimer dan menganalisis masalah biokimia. 7. Memurnikan dan mengidentifikasi senyawa tertentu. 8. Memisahkan senyawa organik, anorganik, dan biologis. 9. Menganalisis ketidakmurnian dan senyawa yang mudah menguap. 10. Menentukan sifat molekul, yaitu netral, ionik, atau sweeter ion, dan untuk isolasi atau pemurnian senyawa. 11. Memisahkan senyawa dengan struktur serupa dan yang mengandung elemen jejak dalam jumlah besar atau skala industri. Selanjutnya adalah bagian-bagian alat. Pertama, tempat solvent. Tempat solvent merupakan fase gerak berupa cairan yang membawa komponen-komponen yang ada dalam sampel untuk melewati kolom HPLC. Kemudian ada pompa. Pompa berfungsi untuk mendorong fase gerak atau solvent melewati kolom. Selanjutnya injektor digunakan untuk memasukkan sampel ke dalam kolom. Selanjutnya adalah kolom, merupakan fase diam pada HPLC yang menahan. Yang menahan sebagian komponen dalam sampel. Selanjutnya, detektor untuk mendeteksi dan mengukur komponen-komponen sampel yang telah terpisah setelah melewati kolom. Selanjutnya, recorder dan data processing yang berfungsi untuk mencatat dan merekam setiap sinyal yang muncul pada detektor untuk diubah ke dalam bentuk kurva kromatogram. Selanjutnya adalah jenis-jenis HPLC. Pertama, fase normal HPLC. Pada metode ini, fase diam bersifat polar seperti silika, sementara fase geraknya bersifat nonpolar seperti heksana. Fase terbalik HPLC, dalam metode ini fase diam bersifat nonpolar, misalnya C18, sementara fase geraknya lebih polar seperti air atau metanol. Fase terikat HPLC, teknik ini merupakan varian dari fase terbalik, di mana partikel dalam kolom dilapisi dengan senyawa kimia seperti C18 atau alkil.
atau alkil. Interaksi antara senyawa nonpolar dalam sampel dan fase diam yang bersifat hidrofobik membuat teknik ini sangat efektif untuk memisahkan senyawa nonpolar. Selanjutnya, ion exchange HPLC. Teknik ini digunakan untuk memisahkan senyawa berdasarkan muatan ioniknya. Metode ini sangat berguna untuk memisahkan senyawa yang bermuatan seperti protein atau asam nukleat. Selanjutnya, size exclusion HPLC juga dikenal sebagai pemisahan berdasarkan ukuran molekul. Teknik ini menggunakan fase diam berpori untuk memisahkan molekul berdasarkan ukurannya. Affinity HPLC. Teknik ini menggunakan interaksi spesifik antara analit dan ligan pada fase diam, memungkinkan pemisahan biomolekul seperti protein atau DNA dengan sangat selektif. Katalitik HPLC. Metode ini memanfaatkan bahan katalitik pada fase diam atau fase gerak untuk mempercepat reaksi kimia, sehingga mempengaruhi interaksi analit dan fase diam dalam pemisahan senyawa. Selanjutnya, specialized detector HPLC. Jenis HPLC ini menggunakan berbagai detektor seperti UV, VES, dan MS untuk analisis yang lebih mendalam, memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi senyawa dengan lebih detail. Selanjutnya adalah cara kerja HPLC. Langkah pertama, hubungkan kabel power ke stop kontak. Langkah kedua, tekan tombol on lalu tunggu 15 menit. 3. Nyalakan komputer. 4. Nyalakan pump 1525, lalu hidupkan detektor UV. 5. Atur sistem pada komputer. Double klik menu BRIS 2. 6. Ketik BRIS pada username, lalu klik OK. 7. Pilih chromatographic system dan project yang akan digunakan, lalu klik OK. 8. Klik Manage, kemudian klik Project. 9. Pilih Create Project, lalu klik Next. 10. Isi project name, kemudian klik Finish dan OK. 11. Masukkan larutan standar, lalu masukkan sampel. 12. Biarkan alat bekerja dan melakukan analisa. 13. Jika sudah selesai digunakan, tekan tombol off. 14. Lepaskan kabel dari stop kontak. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu cara perawatan. Yang pertama, pantau kolom secara rutin. 2. Filter fase gerak. 3. Tunggu fase gerak mencapai suhu ruang. 4. Hindari pengendapan garam di kolom. 5. Gunakan fase gerak yang disaring dan bebas gas. 6. Pastikan penutup rapat dan kolom tidak mengering. 7. Penyimpanan kolom dilakukan dengan yang pertama, penyimpanan jangka pendek, simpan dalam eluen terakhir. Yang kedua, penyimpanan jangka menengah 2-7 hari, bilas dengan air murni untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Ketiga, penyimpanan jangka panjang, keluarkan dari sistem setelah dicuci, tutup ujung kolom, simpan di tempat sejuk dan gelap. Kemudian yang ke-8, gunakan kolom sesuai label. Terakhir, gunakan kolom pelindung Hamilton untuk menghindari partikel atau kotoran. Kelebihan alat. Pertama, dapat memisahkan molekul dalam campuran. 2. Memiliki resolusi tinggi. Ketiga, proses mudah dilakukan. Keempat, analisis cepat dan sensitif. 5. Mengurangi resiko kerusakan bahan. Keenam, mendukung berbagai detektor. Ketujuh, kolom bisa dipakai ulang. 8. Memudahkan pemulihan sampel. 9. Reproduksibilitas tinggi, tidak terlalu bergantung pada keterampilan operator. 10. Instrumen mendukung proses otomatis dan kuantitatif. 11. Waktu analisis singkat. 12. Cocok untuk analisis skala besar. 13. Ideal untuk molekul besar dan ion. Kekurangan alat yaitu harga peralatan HPLC tinggi, larutan standar sering tertinggal di injektor, kolom dengan partikel 5-3 mikrometer mudah tersumbat kotoran, memerlukan pembersihan rutin dan kemurnian larutan.
Lalu perawatan HPLC rumit. HPLC memerlukan pembersihan sering karena fase dia mudah kotor. Kemudian sampel kompleks membuat resolusi sulit dicapai. Lalu identifikasi senyawa sulit tanpa kombinasi dengan spektrometri massa. Kemudian fase diam harus ditentukan terlebih dahulu. HPLC hanya untuk analisis asam organik. Yang terakhir, kombinasi pelarut, analit, dan gradien elusi harus diketahui. Kalibrasi. Kalibrasi HPLC memastikan instrumen akurat. Caranya, pertama persiapan. Cek kabel, hilangkan gelembung di fase gerak, stabilkan listrik. 2. Mulai nyalakan alat dan software, pastikan terhubung. 3. Operasi flush kolom, atur metode injeksi sampel, amati dan simpan data. 4. Selesai, bersihkan kolom, matikan alat dan komputer. 5. Kalibrasi dan validasi. Buat kurva kalibrasi dengan standar, evaluasi kemurnian puncak, tentukan LOD dan LOQ. Kesalahan yang sering terjadi. Pertama, tidak mencampur atau melarutkan sampel dengan benar. Kedua, menginjeksi sampel dengan volume yang tidak sesuai atau menggunakan teknik injeksi yang tidak benar. 3. Mengabaikan kontrol suhu kolom. 4. Menggunakan fase gerak yang tidak sesuai atau tidak menyaring fase gerak sebelum digunakan. 5. Tidak melakukan kalibrasi alat secara rutin. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan alat. Pertama yaitu pilih kolom kromatografi yang sesuai dengan sampel dan tujuan analisis. 2. Pastikan pemilihan pelarut yang tepat dan kompatibel dengan kolom serta sampel. 3. Periksa kondisi tekanan sistem secara rutin agar tetap stabil. 4. Gunakan standar kalibrasi yang sesuai untuk akurasi hasil. 5. Atur kecepatan aliran flow rate dengan hati-hati untuk memastikan pemisahan yang optimal. 6. Jaga suhu sistem agar sesuai dengan prosedur analisis. 7. Lakukan pengujian rutin terhadap kualitas eluasi dan detektor. 8. Perhatikan pH pelarut yang digunakan agar tidak merusak kolom. 9. Pastikan sistem HPLC bersih dan bebas dari kontaminasi untuk hasil yang valid. 10. Lakukan pemeliharaan berkala pada sistem untuk memastikan kinerja optimal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu review jurnal yang pertama dengan judul Karakterisasi Puncak Kromatogram dalam High Performance Liquid Chromatography HPLC terhadap perbedaan fase gerak, laju alir, dan penambahan ASM dalam analisis indol acetic acid. Dengan penulis Rosdiati dan Ella Camelia Saleh. Pembahasan beberapa komposisi fase gerak yang terdiri dari campuran metanol dan air atau asam fosfat dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap waktu retensi, tekanan, dan resolusi puncak kromatogram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan proporsi metanol dalam fase gerak berbanding terbalik dengan waktu retensi dan tekanan. Hal ini disebabkan karena kelarutan IAA yang lebih tinggi dalam metanol, sehingga reaksinya dengan fase diam menjadi lemah. Asam fosfat dalam fase gerak memberikan hasil yang lebih baik dibanding air dengan waktu retensi dan tekanan yang lebih rendah, serta luas puncaknya stabil. Hal ini karena terdapat perbedaan pK6 yang mempengaruhi interaksi IAA dengan fase diam dan gerak. Kondisi optimal terjadi pada metanol, yaitu 0,1% asam fosfat dengan perbandingan 50:50, laju alir 0,8 mili per menit dan deteksi 224 nanometer. Kromatogram yang dihasilkan memiliki puncak tajam simetris memenuhi syarat KCKT dengan waktu retensi 8,6 menit, faktor kapasitas 2,9 dan resolusi 1499. Kesimpulan, pengaturan komposisi fase gerak, laju air, dan penambahan asam mempengaruhi profil
program HPLC. Penambahan asam mempertajam puncak, meningkatkan selektivitas, mengurangi tiling, dan menurunkan tekanan pompa. Penurunan laju alir meningkatkan resolusi tetapi memperpanjang waktu elusi. Next. Lalu review jurnal yang kedua dengan judul Tinjauan Aplikasi HPLC dalam Analisis Farmasi. Penulis Ermi Abriani, Adifa Nafila Zulfa, Astriani Nurjana, Neni Nurlela, dan Risti Septanti. Pembahasan. High Performance Liquid Chromatography adalah teknik analisis yang sangat efisien dalam industri farmasi. Digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur konsentrasi senyawa. Prinsip kerjanya melibatkan pemisahan komponen berdasarkan polaritas menggunakan kolom yang memiliki fase stasioner dan fase gerak berbeda. Metode ini dianjurkan oleh Pharmacope Indonesia untuk analisis bahan baku dan pengendalian kualitas obat, serta dikenal karena kecepatan analisis dan penggunaan sampel yang minim. Perkembangan terkini seperti HPLC-MS dan penggunaan kolom kecil semakin meningkatkan efisiensi, menjadikannya metode utama di farmasi. Kesimpulan, High Performance Liquid Chromatography memainkan peran penting dalam dunia farmasi, khususnya untuk identifikasi, pengukuran, dan pengendalian kualitas senyawa farmasi. Dengan kemampuannya untuk memberikan hasil yang cepat dan akurat, HPLC sangat membantu dalam memantau proses produksi dan melakukan studi stabilitas obat, menjadikannya metode yang tak tergantikan di industri farmasi. Next. Lalu review jurnal yang ketiga dengan judul Penggunaan Instrumen High Performance Liquid Chromatography sebagai metode penentuan kadar capsaicin pada bumbu masak kemasan, bumbu marinade ayam spesial merek Sasa, dengan penulis Arif Satriawira Kusuma, Raisa Etantriana, Hajar Ismanto, Ermi Abriani, Adifa Nafila Zulfa, Asani Rujana, Neni Nurlela, Risti Septanti. Pembahasan. Penggerusan sampel di dalam mortir dilakukan untuk mengekstrak capsaicin yang tergantung dalam sampel agar mudah untuk dipisahkan karena akan berkontak dengan kloroform untuk ditarik menjadi lebih mudah sehubung dengan luas permukaan yang lebih besar. Penarikan capsaicin menggunakan kloroform menggunakan prinsip like dissolve like karena kloroform yang bersifat nonpolar akan lebih mudah menarik capsaicin yang bersifat nonpolar juga. Sentrifugasi digunakan untuk memisahkan capsaicin yang terlarut dalam kloroform dari matriksnya yang tidak terlarut. Sampel dikeringkan dari kloroform untuk mendapat ekstrak capsaicin murni yang kemudian akan dilarutkan menggunakan metanol dan dilakukan sonikasi untuk mendapatkan hasil pemecahan dari partikel capsaicin dan partikel lainnya yang kemungkinan masih terbawa. Sentrifugasi dilakukan kembali untuk mengambil capsaicin yang benar-benar murni dan dicampurkan dengan metanol dan air untuk mengecerkan dan melarutkan capsaicin tersebut. Kesimpulan, telah dihitung kadar capsaicin menggunakan instrumen KTKC atau HPLC pada bumbu masak dalam kemasan merek Sasa sebesar 0,9905 ppm pada panjang gelombang 227 nanometer dan 3,0872 ppm pada panjang gelombang 281 nanometer. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan untuk materi HPLC. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.